Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Allah kasih nikmat, Allah luaskan rizkinya, Allah kasih jabatan, dia mengklaim dirinya Allah memuliakan aku. Buktinya apa? Lihat statusku. Lihat jabatanku. Terus naik. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Kalau dikasih ujian sama Allah, disempitkan rizkinya, apa kata dia? Rabbi ahanan. Oh, Allah menghinakan aku. Apa kata Allah? Kalla. Bukan kayak gitu ukurannya. Allah tidak menjadikan itu ukuran kebaikan seseorang. Cinta Allah kepada seseorang. Enggak. Karena semuanya ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menurunkan sebuah ayat di surah Al-Ankabut. Bapak-bapak yang tahu artinya Ankabut, anak kasih hadiah. Masya Allah. Siapa yang jawab? Masya Allah. Yang ditanya bapak-bapak, yang jawab ibu-ibu. Masya Allah. Tapi kasihkan ke bapaknya nanti. Bayangkan dalam Al-Quran ada surah namanya Al-Ankabut. Surat laba-laba. Pernah kita baca nggak? Insya Allah pernah, Ustaz. Tapi kapan ya? Mungkin kita lupa. Buka nanti. Surah Al-Ankabut. Ayat pertama. Ayat kedua dan ketiga. Allah mengatakan Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira dengan dia mengatakan aku beriman, aku Islam, sudah dibiarin gitu sama Allah, diterima kesaksiannya, mereka tidak difitnah, mereka tidak diuji dan dicoba kebenaran ucapannya. Kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kita telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah tuh sudah menguji umat sebelum kita. Allah sudah menguji bapak kita, orang tua kita, kakek kita. Allah udah uji mereka. Kemudian dengan ujian itu apa yang terjadi? Nampak emas murni dari imitasi. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kelihatan, oh ternyata fulan pura-pura. Pura-pura baik dia. Kita kan punya sahib nih. Ketika kita banyak duit, dia Masya Allah baik sama kita. Kapan kita akan tahu kebenaran cinta dia sama kita? Tatkala kita jatuh. Antum lihat pada waktu itu. Siapa yang jujur dan setia cintanya. Dan siapa yang selama ini hanya pura-pura belaka. Maka Allah adakan ujian untuk membuktikan mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura. Terus ujian yang Allah berikan itu apa? Dua. Model ujian Allah itu dua, nggak ada yang ketiga. Yang pertama nikmat, yang kedua musibah. Jangan dipikir antum kalau dapat nikmat itu bukan ujian. Semua yang ada di muka bumi ini ujian. Karena dunia ini bukan tempat tinggal jemaah, bukan. Allah sudah memastikan dunia ini akan hilang dan sirna. Tempat bapak kita di mana? Di surga. Allah turunkan tuh Nabi Adam dari surga gara-gara satu dosa. Satu dosa. Dilarang untuk memakan buah itu, dimakan, Allah turunkan. Maka Allah telah pastikan dunia ini sebagai tempat ujian. Dan Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami memberikan kepada kalian keburukan dan kebaikan fitnah. Dua-duanya fitnah. Makanya kalau lagi dapat rezeki, dapat transferan nyasar, ada orang transfer 20 juta, oh Masya Allah kata dia. Tahu-tahu ditangkap KPK tuh. Ternyata uang itu uang korupsi yang masuk ke rekening. Semuanya itu ujian. Kita kadang-kala kalau sakit baru ngomong, ya Allah Ustaz, lagi diuji Ustaz.
Kalau lagi dapat rezeki, alhamdulillah, ya anak usaha sukses, Ustaz. Itu tuh ujian dari Allah, sama. Dan sebagian orang tidak sukses dalam ujian kenikmatan, banyak. Ketika lagi susah, Masya Allah, sejajahnya tidak pernah dilipat. Insya Allah, selalu terhamparkan. Dari kamar mandi ambil wudhu, duduk lagi, baca Quran. Ketika dapat nikmat, sejadahnya nggak pernah dibuka. Itu banyak di antara kita yang seperti itu. Ingat jamaah, pembagian yang ada di muka bumi ini, baik nikmat atau musibah, itu pembagian ujian. Antum dapat nikmat, ada yang dikasih penampilan yang bagus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kasih perawakan yang tinggi, ada yang kasih perawakan yang pendek. Semuanya itu ujian. Tapi pembagian kelak di akhirat itu anugerah, itu balasan. Artinya ada orang nggak beramal apa-apa, tahu-tahu lahir ganteng. Kok bisa ya ganteng ya antum ya gitu kan? Nggak ada, itu memang Allah yang bikin. Nggak ada usaha manusia. Tapi nanti di akhirat pemberian itu anugerah dan balasan dari amal perbuatan. Jadi kalau nanti kita baca tentang kejadian di akhirat, orang itu dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan amalannya, bukan sesuai dengan garis keturunannya. La. Bi'amali. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dikeluarkan dari kuburannya, yakin nggak jamaah kita akan mati? Yakin nanti. Ada orang yang sudah beli tiket besok mau pulang. Tapi ternyata tiket itu tidak pernah dia pakai. Karena dia telah meninggal dunia. Ada orang-orang yang sudah mempersiapkan makan malamnya. Dia udah telepon istrinya. Nanti aku kepingin masakan nasi goreng. Tolong dimasakin. Dan ternyata sang suami tidak pernah balik ke rumahnya. Karena ajal telah menjemput dia. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang dunia ini. Wa in kunna lamubtalin. Dalam Al-Quran di surat Mu'minun. Mereka mengatakan kita ini memang sedang diuji. Ini yang perlu ada pada diri kita. Dan harus membuktikan kita lulus atau tidak. Kalau urusan lulus atau tidak di sekolah aja ada ujiannya. Bagaimana dengan lulus untuk mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluh? Di akhirat nanti pembagiannya kata Allah, walikullin darajatun mimma amilu. Semua itu akan dapat derajat-derajat atas apa yang mereka perbuat. Kita sekarang dapat rumah gede umpamanya kayak gini. Apakah karena perbuatan kita? Enggak. Apakah karena ilmu kita? Sama sekali tidak. Ada orang yang tidak lulus SD, Masya Allah. Tahu-tahu jadi tuan tanah kaya raya. Nggak lulus SD dia. Kok bisa seperti itu? Allah yang kasih sama dia. Ada fulan profesor, doktor, Masya Allah. Gelarnya di belakang udah banyak. Tapi ternyata sampai tua dia hidup miskin. Kok bisa itu terjadi? Ya inilah dunia. Allah membagikannya itu bukan karena amalan. Bukan. Jangan sampai kita akhirnya mengukur seperti orang-orang di luar Islam. Bagaimana mereka mengukur? Mengukur orang itu gimana? Allah mengatakan fa'ammal insanu di surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Allah kasih nikmat, Allah luaskan rizkinya, Allah kasih jabatan, dia mengklaim dirinya Allah memuliakan aku. Buktinya apa? Lihat statusku. Lihat jabatanku. Terus naik. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Kalau dikasih ujian sama Allah, disempitkan rizkinya, apa kata dia? Rabbi ahanan, oh Allah menghinakan aku. Apa kata Allah? Kalla, bukan kayak gitu ukurannya. Allah tidak menjadikan itu ukuran kebaikan seseorang, cinta Allah kepada seseorang, enggak. Karena semuanya ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Ahibbati fillah, Allah pasti akan menurunkan ujian-ujian yang membuktikan keimanan kita hari ini, besok, atau lusa. Dan orang-orang munafikin gagal menghadapi ujian itu.
tahu istrinya Fir'aun. Siapa yang kenal istrinya Fir'aun anak kasih hadiah? Asia, anaknya siapa? Anak bapaknya katanya. Asia binti Muzahim. Jamaah bisa dibayangin. Asia binti Muzahim. Yang hidup di istana Fir'aun yang nggak kebayang. Bagaimana air sungai itu kalau sekarang ada kolam renang di sebelah ini. Dulu di istana Fir'aun itu sungainya masuk. Sungai Nil itu masuk di sana. Kita lihat piramid begitu kokoh dan besarnya. Bagaimana dengan istana Fir'aun? Kalau antum berangkat ke sana, tanya, mana istana Fir'aun? Nggak ada. Nggak ada semuanya. Asiyah binti Muzahim, ketika dia diajak untuk masuk Islam oleh Nabi Musa alaihissalam, dia menerima hal itu. Apa yang terjadi dengan dia? Dia harus meninggalkan kenikmatan istananya. Nah, ibu-ibu bisa bayangin nih. Demi mempertahankan keimanannya, Asia binti Muzahim itu diikat oleh Fir'aun. Dia panggil panglima perangnya. Kau siksa. Dengan siksaan yang membuat dia keluar dari Islam. Apa yang terjadi? Ketika dia diikat tangan dan kakinya di padang pasir. Dipecut, dipotong-potong. Dia hanya mengatakan, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagi aku di sisimu rumah, ya Allah, di surga. Nggak butuh rumah di sini karena akan ditinggalkan. Ada apa kita repot-repot di dunia kemudian kita tinggalkan semuanya? Pasti ditinggalkan. Sebagaimana tanah yang ditempatin ini dulu milik orang lain. Kemudian dibeli, dibangun rumah, nanti kita pun akan pergi. Akan ada generasi lain yang menempati tempat ini. Dan dia pun akan pergi. Maka istrinya Fir'aun demi mempertahankan keimanannya, gak apa-apa, nyawa dia harus pergi. Kalau dibunuh langsung mungkin tidak tersiksa jemaah. Ibu-ibu kalau disiksa, dipukulin, kukunya dicopotin. Terus dipilih, tetap Islam atau keluar dari Islam. Kira-kira apa yang dilakukan? Ketika imannya kuat, mungkin akan seperti istri Fir'aun. Mungkin akan seperti Masyitatu binti Fir'aun. Masih ingat dengan kisahnya Masyitah? Siapa namanya? Anak kasih hadiah, bapak-bapak nih. Ini masih perempuan-perempuan semua. Ustaz. Bapak-bapak, siapa namanya tukang sisirnya Fir'aun? Nah, betul itu. Wallahu alam. Nggak ada yang tahu. Karena Masyitah itu artinya tukang sisir. Masyitatu binti Fir'aun artinya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Antum fadhol ambil hadiahnya. Yang jawab wallahu alam kasih hadiah. Barakallahu fikum. Dia tidak dikenal. Tapi Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, beliau mencium aroma yang wangi sekali. Beliau bertanya kepada Jibril, "Ma hadhihi rih Jibril?" Ini aroma apa Jibril? Kata Jibril, itu aroma Masyitatu binti Fir'aun wa auladihi. Itu aromanya tukang sisirnya putrinya Fir'aun dan anak-anaknya. Nabi bertanya, ceritanya gimana? Antum bayangin. Jadi ketika tukang sisir ini menyisir putrinya Fir'aun, dia kerja di istana, pembantu dia di sana. Tahu-tahu sisirnya jatuh. Kemudian dia mengatakan Bismillah. Putrinya Fir'aun bertanya, siapa Allah itu? Abi, yang kau maksud dengan Allah bapakku? Qalalah, bukan. Allah itu adalah Robku dan Rob bapakmu. Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Kata putrinya Fir'aun, aku sampaikan kepada bapakku. Kalau engkau memiliki Tuhan selain bapakku. Kata tukang sisir ini, silahkan disampaikan. Sini jemaah. Tidak hanya mengatakan beriman lalu Allah terima keimanannya. Bayangkan dipanggil tukang sisirnya Fir'aun. Aku dengar engkau memiliki Rob selain aku, kata dia. Iya, kata perempuan ini. Rabbi wa rabbukallah.
Robku dan Robmu itu adalah Allah. Sama. Kalau begitu, aku akan masak anak-anakmu, kata dia. Gak apa-apa, kata dia, sampai engkau keluar dari agamamu. Akhirnya didatangkan kuali dengan minyak. Antum seorang ibu melihat anaknya dipukul orang lain, bagaimana perasaan dia? Dipaksa sama Fir'aun. Kata dia, kau keluar dari agamamu, atau kalau tidak anakmu yang paling besar dimasukkan ke sana. Kata perempuan ini, tetap Rabbi wa Rabbukallah. Robku dan Robmu adalah Allah. Jamaah, itu anaknya dimasukkan ke sana sampai keluar menjadi tulang belulang. Ibunya melihat. Dipaksa lagi sama Fir'aun. Kalau enggak yang kedua, dibawa yang kedua. Dimasukkan sampai menjadi tulang belulang. Sang ibu hanya bisa meneteskan air mata. Anak yang ketiga seperti itu. Yang terakhir anak yang dalam susuan. Di sini Allah sudah menguji keimanan dia. Allah uji dan ternyata benar. Dia bukan pura-pura Islam. Bukan. Dia memang muslim dan siap memberikan loyalitas dia kepada Allah walaupun nyawa taruhannya. Bukan hanya nyawa dia, nyawa anaknya pun gak apa-apa. Karena hidup ini akan berakhir. Aku kalau gak mati hari ini, besok pun akan mati. Kenapa harus takut dengan seperti itu? Ketika anak yang terakhir, yang keempat atau yang kelima yang dalam susuan itu hendak diambil, ibunya gak tahan. Dia masih bayi. Allah jadikan bayi itu berbicara kepada ibunya. Wahai ibunda, jangan takut ibunda. Engkau berada di atas kebenaran. Allah bantu dia jemaah mempertahankan keimanannya. Jangan sampai gara-gara 3 udah kebakar, udah mati semua anaknya, lalu dia keluar dari Islam. Maka sang ibu bersama anaknya pun masuk ke dalam sana jemaah. Untuk apa? Untuk membuktikan kalau masuk surga itu enggak murah jemaah. Enggak jemaah.